2026. Jadi kakak-kakak saya akan sampaikan ini sebagai pembina yang dipercayakan ada di Kalimantan. Kemudian kakak-kakak setelah wilayah-wilayah tempat di mana kakak ada, lalu ke gereja setempat ya untuk. Tapi sebelumnya kita mau berdoa, saya boleh minta Mas Eko berdoa. Mas Eko. Oke, siap. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, pada saat ini Tuhan kembali kami datang kepadamu, kami bersyukur dan berterima kasih buat anugerah kepercayaan waktu yang Tuhan berikan buat kami, di mana kami dari depan sekolah minggu Kalimantan Tuhan akan mengadakan satu evaluasi ataupun rapat membicarakan program dari sekolah minggu. Biarlah berkati kami, berikan hikmat, akal budi buat kami, sehingga kami bisa menjalankan dan menerima dengan baik setiap program-program yang dari pusat yang sampai ke daerah-daerah. Terima kasih Tuhan, memberkati Kak Vera yang akan memimpin jalannya rapat kami pada pagi ini Tuhan, dan biarlah hikmat akal budi menyertai beliau. Terima kasih Tuhan, kami buka pembicaraan kami, pembahasan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, maaf. Kita langsung lihat tahun ini ya kakak-kakak. Jadi nanti kalau ada pertanyaan, apakah semua bisa melihat? Bisa, Kak. Oke, siap. Saya lihat. Memang kalau kakak-kakak bisa lihat kalau 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 punya kaos yang ada itu kita pakai gambar ini di kaos sekolah minggu. Atau kakak-kakak semua, saya akan memulainya dengan memperkenalkan tim kami, tim DSMN. Sekarang kita pakainya tim DSM aja, karena tidak pakai nasional, karena itu jadi sudah di apa biasakan beberapa waktu ini. Lalu kemudian di DSMD, Departemen Sekolah Minggu Daerah, lalu kemudian nanti Departemen Sekolah Minggu Wilayah. Eh, Timnya adalah Pak Arief sebagai pembina sekolah minggu, lalu kemudian Ibu Wiwi Teja Bujriono, kemudian Ibu Ilse dan Kamelan sebagai eh, ketua dari Departemen Sekolah Minggu Nasional. Buat kakak-kakak yang baru bergabung, mungkin mungkin baru kenal, tapi inilah kita tim. Mereka-mereka ini adalah orang-orang yang Tuhan percayakan lebih awal, terutama Ibu Wiwi, kemudian Ibu Ilse, lalu kemudian sekarang Ibu Kamelan, lalu dengan kami teman-teman yang lain yang ada di beberapa tempat di Indonesia. Tim di antara semua tim yang kami punya itu kakak-kakak perlu tahu bahwa kami tidak semua ada di Pulau Jawa. Kami tersebar di beberapa tempat di daerah. Ibu Eli sendiri sebagai bendahara dari sekolah minggu, ketuanya tadi Ibu Melan, pembina-pembina dan orang-orang yang dipercayakan sebagai pembina selain Pak Arief sebagai BPP, itu ada Ibu Wiwi dan Ibu Ilse yang tadi saya sudah jelaskan ya. Ibu Eli ada tinggalnya di Jawa Timur, tapi beliau punya posisi di Sekolah Minggu Nasional sebagai bendahara. Pak Ishak adalah koordinator doa. Jadi kalau kakak-kakak yang tim 7 berhubungan dengan doa, ya kita nanti akan ada festival doa bulan Mei, itu berhubungan dengan Pak Ishak. Kemudian ada doa GA, gabungan ada berdoa setiap minggu, itu juga berhubungan dengan Pak Ishak. Lalu kemudian ada Ibu Kanorce
Kak Nurce adalah koordinator kreatif dari Departemen Sekolah Minggu. Kak Nurce bersama-sama dengan ada nanti satu orang yang baru yang bersama-sama di sekolah minggu kita. Jadi kita grup ada sekitar 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12 orang kalau saya tidak salah. 12, 13 orang. Lalu kemudian ada Kak Norce tinggal di Jakarta, Pak Ishak tinggal di Jawa Tengah, Kak Felicia tinggal di Jawa Tengah juga. Kak Felicia adalah koordinator pendidikan seperti itu ya di sekolah minggu yang berhubungan dengan seperti EKC, ETC, pelajaran untuk anak-anak sekolah minggu se-Indonesia atau camp untuk anak-anak sekolah minggu se-Indonesia, materi-materi belajar, terus kemudian nanti KPAI dan sebagainya itu ada di bawah Kak Felicia. Kemudian saya sendiri di koordinator misi, lalu kemudian saya tinggal di Ambon, kemudian Kak Ramli itu koordinator KKA. Ya, kita sebut KKA atau small group atau live group atau apa saja yang kakak-kakak punya di daerah. Tapi ini khusus untuk anak-anak. Jadi kalau kakak-kakak mau bicara tanya soal materi, soal games atau tentang ini yang baik untuk KKA, silakan bertanya kepada Kak Ramli. Kak Ramli tinggalnya di Manado. Kemudian ada kakak Noni, biasanya dipanggil kakak Noni. Kalau kakak-kakak kenal dengan nama Cheryl, Cheryl Carlene, susah namanya itu ya. Jadi kakak-kakak bisa panggil Kak Noni aja, Kak Noni lebih gampang. Kak Noni adalah bagian seperti beliau itu seperti sekretaris yang ada di tim kami ya. Jadi semua surat-surat, semua hal-hal mengenai apa hubungan antara kita dengan gereja atau apa semua nanti komunikasinya sama Kak Noni ya. Lalu kemudian ada tim baru kita di sekolah minggu yaitu Kak Lita. Kak Lita tinggalnya di Bali. Dia akan membantu Kak Noni di administrasi. Lalu kemudian Kak sebenarnya eh, cowok ini masih muda, tapi dia dipakai Tuhan juga luar biasa dengan kreativitas. Jadi dia akan membantu dia bersama-sama dengan Kak Norce di tim kreatif. Nah, Auron sendiri adalah anak dari Pak Ishak. Lalu kemudian Kak Sonia ada bersama-sama dengan saya di tim misi. Ya, tim misi. Kak Sonia dia dokter Sonia, dia ada di Surabaya, lalu sekarang dia bersama-sama dengan kami di tim misi. Dengan saya di tim misi di Departemen Sekolah Minggu. Oke. Jadi ini daerah binaan kami, kakak-kakak perhatikan ya di beberapa daerah tuh ada dua orang. Kalimantan cuma saya, kemudian di daerah Maluku itu cuma satu juga, Ibu Ilse, kakak Ilse. Lalu kemudian di Papua seluruhnya juga itu satu Kak Ishak. Kalau di Sulawesi itu Sulawesi itu ada 2 orang. Itu ada Auron tadi sama Kak Ramli. Sedangkan di Bali NTT NTB itu ada 2 orang Kak Melan sama Kak Sonia. Di Jawa Timur itu ada Jawa Timur, Jawa Tengah itu ada Kak Noni sama Ibu Eli. Lalu kemudian yang di Jawa Barat itu Kak Norce juga satu. Lalu semua Sumatera, seluruh Sumatera itu Kak Felicia sama Kak Lita. Jadi kakak-kakak DSM tahun 2026 sebenarnya mungkin itu ada ketikan yang keliru, itu bicara tentang It's on Us. It on Us, jadi diambil dari Yehezkiel pasal 33 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-8. Ya, sepanjang tahun 2026 ini.
Saya baca sedikit firman Tuhan dari Yesaya pasal 33. Dan engkau anak manusia, aku menetapkan engkau menjadi penjaga bagi kaum Israel. Bila mana engkau mendengar suatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka demi namaku. Ayat 30, ayat ke-8, kalau aku berfirman kepada orang-orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti mati dan engkau tidak berkata apa-apa. Untuk memperingati orang jahat itu, supaya bertobat dari hidupnya, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Tetapi aku akan menuntut pertanggungjawaban atas nyawanya daripadamu. Jadi dengan kata lain, ayat-ayat ini kakak-kakak sedang menolong kita supaya kita bisa melihat tugas kita di pelayanan anak bahwa kita punya tanggung jawab untuk membawa orang lain datang kepada Tuhan. Jika seseorang mati dalam kesalahan tanpa pertobatan, padahal kita diberi kesempatan untuk bisa bicara tentang Tuhan kepada orang itu, berarti kesalahannya itu menjadi tanggung jawab kita. Nyawanya orang itu jadi tanggung jawabnya kita. Jadi kita punya tanggung jawab kakak-kakak untuk bisa bawa anak-anak yang ada di Indonesia, di bawah bimbingan kita, Gereja Sidang Jemaat Allah, untuk datang kepada Tuhan dan bisa menjangkau banyak anak yang ada di Indonesia untuk Tuhan. Karena tanggung jawabnya ada di pundak kita. Tanggung jawab ada di pundak kita seperti yang dikatakan firman Tuhan ini. Begitu. Semoga ini akan menolong kita memulai pelayanan kita dengan firman Tuhan yang luar biasa ini, supaya kita tahu bahwa tanggung jawab pelayanan bukan ada kepada siapa-siapa. Tanggung jawab itu dimulai dari kita. Dimulai dari kita. Jadi, mari kita melihat sama-sama fokus DSM tahun 2023 sampai tahun 2028 periode kami ada dalam pelayanan di sekolah minggu. Dari BPP, pilih salah satu yang urgen. Jadi dari Badan Pengurus Pusat, kita diminta untuk memilih hal-hal yang urgen. Tapi teman-teman, kakak-kakak perhatikan ini baik-baik. Yang beberapa poin yang kita perlu lihat, perlu fokus karena ini untuk percepatan kaderisasi dan pengembangan organisasi kita. 7% sampai 13% kita diminta untuk lihat pertumbuhan ASM, anak sekolah minggu. Parameternya adalah guru sekolah minggunya semakin bertambah. Ya, guru sekolah minggu semakin bertambah. Kalau misalnya kita minta supaya bertumbuh anak sekolah minggu tetapi gurunya tidak ada, berarti itu jadi bahan pertimbangan kita. Kita perlu memperhatikan itu dengan seksama. Lalu kemudian yang diharapkan adalah kalau boleh guru sekolah minggu bertambah itu khusus guru-guru muda, kakak-kakak, karena jujur saja semakin maju kita di dunia ini, semakin maju perkembangan dunia, kita di sekolah minggu juga mesti semakin maju. Dengan orang-orang muda tentu akan semakin maju, ya begitu. Apakah masih mendengar suara saya? Masih. Masih, Kak. Siap. Jadi saya yakin, saya paham kita semua punya usia sudah semakin dewasa, ya sudah semakin dewasa. Mungkin yang paling muda pengurus di sini mungkin Yemima kali, ya Yemima ya. Mungkin, Kak, 25. Ya. Jadi ya kita semua yang lain sudah pada dewasa ya. Jadi makanya di sekolah minggu kita sedang melihat ini. Jadi sebenarnya itu arahan dari BPP juga supaya kita bisa melihat anak-anak muda yang ada di sekeliling kita dan mengizinkan mereka ada dalam pelayanan anak juga karena mereka orang-orang yang Tuhan pakai dengan kreativitas anak muda sekarang ya. Ya seperti itu. Lalu poin yang ketiga adalah mengobarkan semangat misi dalam hati anak-anak ya di setiap daerah masing-masing. Jadi mulai dari kecil kita sudah mengobarkan
hati misi itu di dalam hati anak-anak di gereja setempat di mana kita ada. Saya percaya kakak-kakak semua ada di gereja-gereja yang di mana Tuhan percayakan kakak-kakak ada. Mungkin ada di antara kita yang jadi gembala atau staf pastoral atau gembala perintis dan sebagainya. Mari kita memulai dari tempat di mana kita ada dengan mengobarkan semangat misi itu. Ada beberapa hal yang akan kita lakukan dalam beberapa bulan ini. Bulan depan itu pertama-tama di Maluku akan dilakukan yang namanya Next Gen Mobilization. Itu kalau tidak salah itu cuma ada beberapa daerah saja, yaitu Maluku, kemudian Jakarta, lalu kemudian Sulawesi di Manado, Maluku, Jakarta, Sulawesi kalau tidak salah di Manado. Yang lain belum ada. Kalau saya tidak salah ingat ada 3 atau 4. Karena ada beberapa orang DSM ada di situ. Oleh sebab itu kami langsung lakukan next gen mobilization itu. Jadi tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk memberi semangat kepada anak-anak dari usia kecil untuk melayani di daerah mereka masing-masing dalam hal bermisi, kakak-kakak. Sekolah minggu juga punya UMAS untuk anak-anak bisa bermisi dengan cara mereka memberikan sesuatu tanpa mereka harus pergi ke tempat di mana apa yang mereka berikan itu ada, ya seperti itu kakak-kakak. Lalu poin yang keempat, strategi. Strateginya bagaimana caranya supaya kita bisa sampai di percepatan kaderisasi dan pengembangan organisasi. Yang pertama sosialisasi. Sosialisasi Rapimnas dulu. Ya, kita tahun lalu sudah Rapimnas pertemuan langsung. Tahun ini kita akan Rapimnas Zoom. Tidak ada Rapimnas langsung. Karena sesuai dengan pembicaraan kita yang lalu, Rapimnas tahun ini dilakukan Zoom supaya biayanya itu juga bisa dipakai untuk conference pelayanan anak Indonesia pada tahun depan. Ya, tahun depan. Lalu kemudian strateginya yang berikut adalah memperkuat tim misi daerah. Tim misi daerah mesti diperkuat di daerah masing-masing. Misi, sekali lagi misi bukan uang ya kakak-kakak, atau misi bukan pembangunan, bukan. Misi bicara tentang jiwa, penjangkauan jiwa, pemuritan, dan perawatan dan sebagainya. Lalu kemudian strategi berikut adalah mengadakan konferensi misi yang akan dihadiri oleh anak-anak kelas 6 SD, 5, 6 SD, dan SMP. Kami memulainya dari itu tadi, Next Gen Mobilization yang akan dilakukan di beberapa daerah. Kalau itu bisa terlaksana dengan baik, maka itu akan dilakukan konferensi misi untuk anak-anak. Lalu kemudian strategi berikut adalah materi satu dari Departemen Sekolah Minggu ke daerah, materi dari Departemen Sekolah Minggu daerah, materi dari Departemen Sekolah Minggu ke daerah masing-masing. Jadi materi yang akan diberikan oleh Departemen Sekolah Minggu. Kami, terutama Kak Felicia dan tim, sedang membuat materi yang akan nanti kemungkinan besar akan disampaikan ketika kita ada di Rapimnas Zoom nanti. Ya kakak-kakak. Program kerja dan pencapaian. Pertemuan awal DSMN dan DSMD, pertemuan awal tahun ini akan dilakukan via Zoom seperti yang tadi saya katakan. Via Zoom pada bulan kalau saya tidak salah ingat pada bulan Februari ini nanti setelah kita ada pertemuan ini. Ya. Jadi mengapa perlu ada pertemuan awal? Pertemuan awal itu supaya kita bisa mendengar sumbangsi, mendengar harapan,
kemudian mendengar saran dari kakak-kakak semua di daerah, dari pusat ke daerah, daerah-daerah ke pusat, dan sebagainya. Kemudian ada sosialisasi program, kemudian sasaran BPP yang kemudian disampaikan oleh DSM kepada Departemen Sekolah Minggu daerah masing-masing. Yang kedua adalah Rapimnas. Nah, kakak-kakak, kita sekarang sudah ada di pertemuan awal lewat pembina dengan daerah binaan masing-masing. Nanti kita akan ada di dalam Rapimnas yang tadi saya sempat bilang lewat via Zoom juga. Lalu kemudian yang tadi saya sudah juga sempat sebutkan, Next Gen Mission Mobilization, itu akan dilakukan di beberapa daerah yang tadi juga saya sebutkan, di Maluku, di Sulawesi Utara, kemudian Jawa Barat atau Jakarta, dan kalau tidak salah satu lagi Jawa Timur. Ada 4 tempat. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk membangkitkan tanggung jawab misi ke generasi Z dan milenial. Jadi tapi lebih banyak pada generasi Z. Supaya apa? Supaya mereka bisa melahirkan short term mission remaja. Jadi mereka melahirkan orang-orang dari masih muda, ada misionari-misionari yang akan muncul dari anak-anak teens, anak-anak remaja. Lalu kemudian ada usaha misi atau UMAS, membangkitkan semangat untuk melibatkan anak-anak sekolah minggu dalam bermisi kepada orang-orang di sekitar. Jadi kita sekarang sudah melakukan yang pertemuan awal, nanti kita akan melakukan Rapimnas, kemudian ada Next Gen Mobilization, kemudian usaha misi anak sekolah minggu yang biasa dilakukan setiap bulan, 1 bulan sekali, usaha misi anak sekolah minggu 1 bulan sekali. Lalu kemudian Harnas, mungkin kakak-kakak yang baru pertama bergabung Kak Julius ya? Ya, Ya betul ya. ya, betul. Nah, jadi Kak, UMAS itu dilakukan setiap bulan. Usaha misi anak sekolah minggu, nanti kalau kakak perlu banyak, kakak bisa tanya kepada saya di grup atau kepada Kak Yuriatin yang sudah Ya. beberapa kali punya pengalaman. Jadi kemudian 1 tahun 1 kali itu ada yang namanya Harnas, Hari Nasional Anak Sekolah Minggu. Jatuhnya pada bulan Juli, ya pada bulan Juli. Kakak-kakak yang lain pasti sudah tahu itu program kerja kita, pencapaian tujuan kita untuk 1 tahun ini. Lalu kemudian festival doa. Festival doa dilakukan pada bulan Mei. Pada bulan Mei. Kalau yang biasa dilakukan itu dilakukan pada bulan Mei akhir. Ya, bulan Mei akhir sebelum bulan Mei akhir itu ya maaf kalau saya tidak salah itu bulan Mei akhir. Jadi lalu kemudian ada bulan menangkan jiwa. Ya Kak Julius, ada bulan menangkan jiwa. Bulan menangkan jiwa itu kapan? Bulan menangkan jiwa itu biasanya dilakukan bulan Februari. Ya, bulan Februari. Tapi beberapa waktu yang lalu dalam pembicaraan kita berpikir bulan menangkan jiwa biar bersama-sama dengan programnya nasional dari BPP yang jatuh bulan misi pada bulan September. Kemudian dilakukanlah pada bulan September. Tapi bulan menangkan jiwa ini kakak-kakak bisa lakukan. Kalau kakak-kakak mau lakukan bulan menangkan jiwa bulan Februari silakan. Kalau mau lakukan bulan September juga silakan. Ya. Jadi itu yang dilakukan. Bulan menangkan jiwa itu apa? Mungkin Kak Julius bertanya-tanya bulan menangkan jiwa apa? Jadi setiap bulan kalau ada jiwa baru yang datang di gereja lokal masing-masing pada 1 bulan tertentu seperti yang tadi ditentukan bulan Februari atau September, itu ada semacam perayaan untuk jiwa-jiwa yang dimenangkan dalam 1 tahun di gereja lokal. Lalu
kita di departemen bilangnya bulan menangkan jiwa. Seperti itu ya kakak. Nanti kalau ada pertanyaan silakan bertanya. Lalu ada perkunjungan. Ya, tim DSM ada perkunjungan juga. Nanti kalau kakak-kakak perlu kunjungan atau apa, nanti waktu rapat Rapimnas tinggal kasih masukan aja. Atau mungkin bertanya kira-kira mau seperti apa nanti di Rapimnas ya. Saya hanya menjelaskan detail dulu program, lalu nanti lebih mau lebih banyak kasih masukan atau apa nanti di Rapimnas waktu kita ketemu nanti. Ketemu lagi dengan semua pengurus di seluruh Indonesia. Lalu kemudian kakak-kakak ada Excellent Kids Camp, ada beberapa daerah yang selalu rutin ikut. Di Kalimantan yang ikut dari Kalimantan Barat pernah ikut, Kalimantan Tengah pernah ikut, Kalimantan Timur apa pernah ikut ya saya lupa ya. Kalimantan Tengah juga pernah ikut, Kalimantan Timur. Jadi Excellent Kids Camp itu akan dilakukan pada bulan Juni. Ya, pada bulan Juni dan kakak-kakak akan lihat itu biasanya dilakukan pada waktu Juni atau Juli pada waktu siswa-siswi libur sekolah, libur panjang. Lalu kemudian ada program yang ke-10 itu conference pelayan anak. Jadi kakak-kakak jangan lupa kita akan ketemu semua secara bersamaan di Manado, kumpul-kumpul uang supaya kita bisa datang di Manado. Ya, kalau tidak salah ada kapal dari Kalimantan ke Sulawesi kalau saya tidak salah ya. Ada kapal bagus dari Kalimantan ke Sulawesi supaya bisa ikut KPAI. Siapa cepat cepat mendaftar bagus. Betul Saya ya Kak sudah, Eko? saya Kak Eko, sudah. betul nggak ada kapal yang bagus dari Kalimantan ke Manado? Saya dengar seperti itu, tapi saya belum pernah. Cuma tahun Oh ini saya belum mau pernah. ikut. Saya sudah ikut daftar. Kalau begitu Kak Eko mesti daftar supaya. Sudah. Oh sudah. Sama Jadi Erikson, 2 orang. dari Kalimantan Tengah baru 2 orang. Iya, Oh, mesti dikasih tahu lagi ya Kak, supaya tambah ya. iya, siap. Atau mulai kasih tahu biar nabung kan masih ada 1 tahun nih, biar nabung-nabung cicil. Iya. Kalau tidak salah kakak-kakak, kalau siapa bayar duluan dapat harga lebih murah. Kak Eko bayarnya berapa? Sekarang sudah naik 18. Ya, waktu Kak Eko 15 ya. Sebenarnya waktu itu 18, cuma akhirnya ketika kami mulai menyicil dapat 15 untuk 2 orang jadi Oh, 3 juta. puji Tuhan berarti ya dapat Hmm. lebih murah. Jadi kakak-kakak ayo cepat-cepat mendaftar. Untuk konferensi pelayanan anak pembicaranya bagus-bagus. Tentu saja kami di DSM yang bukan jadi pembicara, tapi pembicaranya dari luar. Orang-orang hebat yang Tuhan pakai bukan cuma di Indonesia, tapi di dunia. Ya, jadi silakan mendaftar untuk bisa ikut bersama-sama di KPI. Program kerja yang berikut adalah sertifikasi guru sekolah minggu. Jadi ini guru sekolah minggu yang dapat pengajaran sepanjang beberapa waktu oleh DSM. Lalu kemudian dapat sertifikat. Jadi ketika dia dapat sertifikat, dia bisa mengajar di sekolah minggu gereja lokal. Jadi itu seperti pembekalan untuk guru-guru sekolah minggu supaya ada dasar, punya dasar tentang firman, tentang pelajaran-pelajaran Alkitab sebelum mengajar sekolah minggu di daerah atau di gereja lokal. Jadi kakak-kakak silakan mendaftar untuk apa orang-orang yang kakak-kakak tahu mereka mau dilibatkan dalam sekolah minggu di gereja lokal kakak-kakak masing-masing, daftarkan untuk ikut sertifikasi guru sekolah minggu. Itu program kita. Ini sudah berlangsung beberapa tahun dan itu sangat baik. Lalu kemudian ada program gabungan anak berdoa. Buat kakak Julius yang baru bergabung, gabungan anak berdoa ini dilakukan setiap minggu. Jadi kalau habis sekolah minggu kakak
kakak-kakak bisa kumpul anak-anak untuk berdoa bersama, atau dalam satu minggu ada satu hari yang ditentukan untuk berdoa bersama. Lalu kemudian bukan hanya sekedar perlu kasih laporan, tapi lebih pentingnya adalah doanya. Nanti laporan menjadi hal yang berikut, hal yang kesekian. Lalu yang berikut, KKA. KKA itu penting. Kelompok sel anak-anak itu sangat penting. Penjangkauan jiwa cepat itu lewat KKA. Jadi program itu perlu ada juga di gereja lokal masing-masing. Kakak-kakak kita sedang sampai kepada pencapaian tujuan BPP untuk bertambahan jiwa. Jadi caranya salah satunya adalah dengan KKA. KKA orang dewasa, tapi ada juga KKA anak-anak. Kalau KKA orang dewasa itu ada departemen KKA sendiri. Tapi KKA anak ini akan dibawahi oleh apa namanya, Kak Ramli. Jadi kakak-kakak bisa perhatikan ini untuk dilihat. Itu adalah aspek manusia yang kita sama-sama sedang fokus dengannya. Ya, aspek manusia ada sertifikasi guru, ada KKA, dan sebagainya. Baik, ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan silakan kakak-kakak. Paskah? Halo, Halo, ya. Pas atau ada bingung atau mau bertanya? jelas Kak Vira. Jelas. Kasih. Kalau yang ini nih, Jelas ini aja. penjelasan dari yang tadi program-program, jadi saya cepat aja. Nanti saya bagikan ini ya, saya bagikan ini ke kakak-kakak untuk disiarkan ke gereja-gereja lokal supaya bisa dilakukan. Tema kegiatan Harnas tahun ini adalah One Generation, One Mission. Ambil di Yeskel pasal 33 ayat 1 sampai 19. Penjelasannya apa Harnas untuk tahun ini? Berangkat dari Tuhan mengingatkan Yesel untuk memperingati bangsa agar tidak binasa, sehingga ada inti tunggal, yaitu menyelamatkan jiwa. Dan satu pribadi yang diutus untuk pergi dan memberitakan Injil kepada orang-orang yang ada di bangsanya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk membangun semangat misi dan tanggung jawab misi dalam diri anak-anak. Jadi mungkin kakak-kakak bilang, ini Kak Vera apa tidak salah ya? Itu apa bukannya misi punya? Kok ada misi? Ini kan Harnas. Kakak-kakak memang sesuai dengan program BPP, kita sekarang sedang fokus kepada misi. Saya kalau di gereja-gereja di beberapa tempat seperti di Kalimantan kan sudah dapat program revitalisasi. Ya. Betul ya? Beberapa Ya. tempat sudah dapat revitalisasi. Sudah. Revitalisasi, kemudian KKA, tim KKA pergi, kemudian Departemen Sekolah Minggu. Nah, kita semua sedang mengarah kepada satu tujuan. Tujuan tahun ini 2026 Gereja Sidang Jemaat Allah adalah misi, jangkau jiwa, sebanyak mungkin jiwa akan dijangkau untuk Tuhan. Jadi walaupun ini Harnas, tapi tujuannya tetap untuk membangun semangat misi. Ya, walaupun itu Harnas. Jadi untuk membangun semangat misi di anak-anak kita, bukan cuma anak-anak kita tapi guru-guru sekolah minggu juga. Begitu ya kakak-kakak. Jadi jangan bingung ya. Ini bukan soal hari misi. Tapi ini Harnas, tapi memang karena tujuan nasional adalah misi, maka semua yang kita lakukan di Harnas, kemudian apa namanya, GAB, semua program kita mengarah kepada misi. Excellent Kids Camp, temanya Gather Together, Wahyu pasal 7 ayat 9 sampai 10. Untuk apa ini? Tahun sebelumnya anak-anak sudah diperlengkapi dengan karunia-karunia. Dan perlengkapan ini digunakan untuk tujuan misi. Sekali lagi kembali ke misi. Misi bersama dengan tubuh Kristus. Tujuannya apa? Menggunakan perlengkapan yang sudah dimiliki dalam tubuh Kristus untuk digunakan dalam
gerakan misi secara bersama-sama. Kemudian UMAS. UMAS punya tema No One Left Behind. Di ulangan pasal 24 ayat 1 sampai ayatnya yang kedua. Di dalam penjelasan ayat ini tidak ada satupun jiwa yang dibiarkan tanpa perhatian. Tujuannya untuk apa? Menanamkan nilai tanggung jawab bersama dan mengajar bahwa pentingnya jiwa untuk kita. Jiwa itu penting. Lalu, bulan menangkan jiwa dengan tema Rescue Mission. Yunus pasal 3 ayat 2. Tujuannya untuk apa? Mengajarkan bahwa misi adalah bentuk ketaatan untuk menyampaikan apa yang Tuhan kehendaki. Yang kedua, menolong generasi ini memahami bahwa mereka dipanggil untuk berani mengambil risiko, berkorban, dan terlibat langsung dalam penyelamatan jiwa. Jadi, kakak-kakak, mari kita kembali kepada misi. Ya, kita boleh apa ya? Boleh fokus dengan pembangunan, apa-apa, tapi semua hal yang kita lakukan tanpa jiwa itu tidak ada artinya. Jadi kita akan kembali kepada misi, membawa jiwa sebanyak mungkin memenangkan jiwa bagi Tuhan. GSJA sedang ada di dalam satu tujuan itu. Membawa jiwa, memenangkan sebanyak mungkin orang datang kepada Tuhan lewat organisasi ini. Oke, akan anak berdoa dengan tema Don't Stop Praying di Mazmur pasal 71 ayat 47. Tujuannya untuk menolong anak-anak berani datang kepada Tuhan dan berdoa dengan kata-kata mereka sendiri, tidak harus kata-kata yang bagus-bagus. Ya, sesuai kata-kata mereka. Lanjutkan. Membimbing anak-anak untuk mengerti bahwa Tuhan selalu mendengar setiap doa yang mereka panjatkan. Mengajar anak-anak menjadikan doa sebagai kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Bukan hanya saat membutuhkan pertolongan, menumbuhkan keyakinan bahwa dalam hati anak-anak bahwa Tuhan senantiasa menyertai setiap langkah hidup mereka. Boleh saya bertanya kakak-kakak, apakah di gereja kakak-kakak ada pembacaan Alkitab setiap hari? Ada, Kak. Oh, puji Tuhan. Karena Ada, Kak. Sangatta Kaltim. ya, puji Tuhan. Karena di sekolah minggu kita sedang juga mengarahkan anak-anak kita untuk membaca Alkitab setiap hari. Pembacaan Alkitab setiap hari, WPDA setiap hari ya. Jadi ya kalau boleh kakak-kakak semakin apa ya bersemangat untuk mengatakan itu setiap kali di daerah kakak-kakak, di gereja lokal masing-masing. Anak-anak membaca Alkitab supaya dari kecil mereka sudah terbiasa membaca Alkitab. Nah, kita akan lihat kalender kerja. Tanggal 25 kemarin kami ada sosialisasi. 25 Oktober kemarin ada sosialisasi. Dengan DSMD via Zoom. Kemudian 14 Februari nanti ada Rapimnas kakak-kakak perhatikan ya 14 Februari. 14 Februari ya kakak-kakak. Ada hari Valentine, mungkin lagi jalan-jalan sama suami atau istri, tapi jangan lupa kita ada Zoom. Ya, atau Mima sama pacar kah? Gitu. LDR, Kak. Oke, lanjut. Tanggal 19 Maret itu ini ada satu yang terlewatkan. Kalau kakak-kakak perhatikan ada Next Gen Mission Mobilization di Ambon, bukan 1 Mei. Sudah berubah jadi tanggal 16 Maret. 16 Maret kebetulan Kak Meilan ada di Ambon di satu acara dari Departemen Sekolah Minggu Daerah. Ada camp untuk guru-guru sekolah minggu Semaluku. Jadi kita langsung pindahkan dari 1 Mei ke 16 Maret. Jadi tanggal 16 Maret itu ada Next Gen Mission Mobilization di Ambon.
tanggal 19. Kak Melan pulangnya tanggal 18, tanggal 19 Next Gen Mission itu di Manado. Lalu kemudian tanggal 21 sampai 23 Maret itu ada sertifikasi guru sekolah minggu level 3 tahap 2. Jadi kakak-kakak tolong mencatat ada sertifikasi guru level 3 tahap 2. Kemudian tanggal 9 Mei itu ada pelatihan KKA. Kakak-kakak tolong perhatikan, ada pelatihan KKA tanggal 9 Mei via Zoom. KKA anak. Kemudian tanggal 23 yang tadi Kak Julius, bulan Mei yang tadi saya kasih tahu festival doa, itu tahun ini pada tanggal 23 Mei. Festival doa anak. Kemudian tanggal 27 Mei itu ada Next Gen Mission di Jawa ini Jawa apa ya? Datang. Jawa Tengah. Lalu kemudian tanggal 1 Juni itu ada DKI. ya di DKI. Lalu kemudian tanggal 6, 13, 20 Juni itu ada akselerasi. Oh, akselerasi. Tolong dicatat, mungkin ada anak-anak yang mereka mungkin tidak waktu lalu tidak bisa ikut EKC. EKC, lalu tapi mereka sudah besar dan ingin ikut ETC. Ada akselerasi tanggal 6, 13, dan 20. Supaya mereka bisa ikut dan nanti mereka pas datang langsung masuk di ETC. Begitu ya kakak-kakak ya. Terus kemudian tanggal 23 sampai 27 Juni EKC ETC di Sati Malang. Terus kemudian tanggal 1 sampai tanggal 4 Juli itu ada Kamporama. Wah, itu hal ya itu sesuatu yang luar biasa kakak-kakak, tolong nanti kita bisa ikut. Itu ada gabungan bersama-sama dengan beberapa departemen. Jadi bukan cuma sekolah minggu, tapi akan gabung dengan departemen kaum wanita dan departemen kaum pria. Jadi akan ada orang tua dan anak-anak bersama-sama pada tanggal 1 sampai 4 Juli. Nanti kakak-kakak akan mendengar penjelasan ketika di Rapimnas. Lalu Juli sampai September itu Harnas sekolah minggu di daerah bisa dilakukan bulan Juli sampai September. Karena kalau saya tidak salah Oktober itu Harnasnya kaum muda ya kalau saya tidak salah. Lalu kemudian tanggal 25 Agustus itu Next Gen di Jawa Timur. Lalu September tahun 2026 ada bulan menangkan jiwa seperti yang tadi saya bilang. Bulan menangkan jiwa. Oke, itu saja kakak-kakak yang bisa kita lihat sama-sama. Kalau ada yang mau bertanya, silakan. Masih bersemangat kan? Kak Ruli masih bersemangat? Ibu Ketua. Mungkin saya mau nanya, Kak. Silakan, Kak. Ya, ini kan kemarin kita rencana ada kids camp di Oh Jaat. ya, di Jaat. Iya. Wah. Lalu sudah ada kita mau bicarakan mau usaha dana kayak bikin kaos, lalu kita Iya. jual. Itu kan rencananya bulan nanti pas kenaikan kelas sekitar Juni-Juli. Iya. Lalu kita sedang bingung untuk temanya. Tema itu apakah ada dari Departemen Sekolah Minggu di pusat atau kita yang buat tema untuk kids camp kami ini? Karena itu dari kakak-kakak saya langsung jawab ya. Karena itu dari kakak-kakak, itu Ya. program daerah, maka kakak-kakak saja yang membuat tema. Karena itu untuk kebutuhan di daerah iya, kan, iya, iya. dari kakak-kakak yang buat tema. Mm-mm.
Ya, jadi kalau misal untuk kita bisa mungkin sesuaikan dengan tema pusat, apakah ada yang pusat punya supaya kita mungkin sedikit menyontek atau gimana? Karena tema itu sesuai kebutuhan, Kak. Jadi kalau Oh, kakak misalnya ambil di pusat, pusat kan fokusnya sekarang misi. Tapi kalau ah, kakak punya adalah tema misalnya di gereja, bukan di gereja di daerah kakak, fokusnya bukan misi, mungkin fokusnya untuk apa yang lain. Berarti temanya agak berbeda. hmm, Jadi alangkah baiknya kalau langsung dari kakak saja. Karena sesuai ah, ah. kebutuhan Kalimantan Tengah, dua. Oke, ya. Gereja Kalimantan Oke, Tengah dua. makasih. Siap, Kak. Ada yang lain? Shalom Kak Vera, Shalom, Kak. nama saya Ruli, saya masih baru Oh, Tinggal di baru BPDEA lihat, baru lihat. karena di daerah yang baru dipecahkan, tentunya saya masih baru. Ada kendala bahwa jumlah pelayan Injil di daerah baru ini itu tidak banyak ya, jadi saya hanya dengan bendahara saja untuk saat ini merangkap semua dan Berangkap kita tim terus 7. berdoa. Oh Ya, ya, tim Kak? tujuhnya kita untuk mencari dari PI kita nggak kebagian karena semuanya masuk di departemen yang lain, masuk di wilayah. Jadi apakah tim 7 itu bisa mengambil dari guru sekolah minggu atau seperti apa? Itu pertanyaannya Kak Vera. Hmm. Kalau di daerah daerah tempat yang saya tinggal ya, maksudnya bukan daerah binaan, daerah yang tempat saya tinggal, tim 7 ada yang tidak dari pelayan Injil. Jadi ada yang Ya, mungkin saya dia bisa membantu. ya sebentar ya Kak. Jadi tidak selalu tim 7 di daerah harus pelayan Injil. Saya kasih contoh. Salah satu anggota tim kami yang ada di Departemen Sekolah Minggu Nasional ada 2 orang, bukan pelayan Injil, yaitu Dokter Sonia dan Auron, bukan pelayan Injil. Tapi mereka termasuk tim kita, tim 7. Itu mungkin bisa menjawab, Kak Ya, Kak, Garuli. terima kasih. Siap. Dan Kak Vera, kalau kami bikin kids camp, bisa nggak ada support dari Departemen Sekolah Minggu Nasional untuk hadir dan apa yang perlu kami persiapkan? Kalau Departemen Sekolah Minggu Nasional, kalau misalnya ada kids camp di daerah, buat aja, bisa kasih tahu nanti waktu Rapimnas kira-kira mau minta Departemen Sekolah Minggu Nasional untuk hadir. Kami akan hadir, tidak usah khawatir. Biasanya Sekolah Minggu Nasional akan membiayai dirinya sendiri untuk Alhamdulillah kalau hadir, gitu. ya. Tapi ya kalau daerah kalau kalau daerah mau Ada memberkati juga dana, ya tidak apa-apa. boleh. Saya sewakan nanti jet pribadinya Sarini. Oke. Kak, siapa tadi Suryani mau tanya apa ya? Enggak, saya hanya menanggapi saja yang Hmm. menambahkan punya Kak, siapa tadi? Kak Kak Roli sama Ruli, Kak Ruli. kita di tim, iya, iya, kita tim 7 yang di Kalimantan Tengah 2 ini juga ada 2 yang bukan PI dari guru sekolah minggu di Jaar, kita jemput untuk jadi tim 7. Oh ya, siap. Itu bisa jadi rekomendasi, Kak. Kak, Jadi saya mau nanya. Yang memang guru. siapa nih? Yemima ya? Ya, Kak. Hmm. Saya mau tanya ini yang Oh. mengenai akselerasi tadi tuh, Kak. Itu akselerasinya itu kalau untuk dia mau ikut udah gede langsung ke ETC atau kalau misalnya kan kayak tahun lalu itu Hmm. ada 2 anak yang mau ikut, tapi ternyata nggak bisa karena udah harus ngurus pendaftaran. Ya. Nah, jadi dia udah kelas 5 SD, Kak. Harusnya kan kalau
EKC kan kelas 4 SD itu Ya, juga ikut akselerasi atau bagaimana, Kak? akselerasi itu bisa bukan hanya dari EKC naik ke ETC. Tapi misalnya yang lalu tuh dia sudah apa namanya, dia misalnya sudah umur yang kayak tadi ya, terus tapi dia mau masuk EKC, dia tidak mau ETC. Mungkin dia rasa terlalu besar kalau ETC, dia mau masuk EKC. Iya, Tapi umurnya sudah misalnya sudah lewat dari kelas 4 SD atau kelas 5 SD. ya, Dia bisa ikut akselerasi. oke. Ya, gitu Mima. Jadi Ada sebenarnya kan ada banyak anak-anak yang mau ikut di daerah itu. ya, Cuman memang karena mereka belum dikasih pemberitahuan soal ini ya. Mereka berpikir mesti ikut dari kelas 1. Oh, maaf, kelas dari 4. kelas 4. Ya. Dari EKC 1. Lalu ada lagi yang mau saya tanya, Kak, mengenai pelatihan KKA anak 1 itu, berarti Ya, itu kan bisa langsung bergabung karena kan 1. iya Kalau boleh. kalau mau Boleh bergabung kok. berarti hubunginya ke Kak Kak, Raffi. ya. Oke. Tapi kalau ikut bergabung nggak usah ini nanti ada WA nanti dikasih Zoom kan, dikasih pemberitahuan di grup besar kita itu. Lalu Oke. kemudian ikut Zoom untuk KKA ya semua ikutlah, kasih dari pengurus daerah dikasih ke anggota guru-guru sekolah minggu. Oke. Silakan. Oke, Kak. Terus Ya, yang saya mau tanya lagi, Kak, silakan ini tanya. Mesti ada catatan banyak kan untuk kerja tahun ini. terus Kak, untuk tanggal 21 dan 23 Maret itu kan sertifikasi guru sekolah minggu ya. Tuh. Berarti kalau kami yang belum ikut ini berarti itu nggak perlu ikut kan? Yang belum ikut maksudnya? Kan belum ada ikut pelatihannya itu, Kak. Itu ada pelatihannya atau gimana sih, Kak, yang untuk sertifikasi guru sekolah minggu? Ya itu langsung itu. Ada kelas-kelasnya. Kak Ruli pernah Itu ikut kelas kan? baru. Mungkin pertanyaannya Yemima itu kan itu ada 4 tahap kalau nggak salah. Mungkin Iya, ada yang belum pernah ikut sama sekali gitu. Oh gitu. itu Ini di bagaimana, tahap Kak? mana Kak kelasnya? Kalau soal yang itu nanti Yemima langsung tanya Kak Feli ya. Karena Oh, dia yang paling tahu tahapan-tahapannya itu. oke oke. Ya, Kalau begitu. Udah itu saja, Kak. Terima kasih. siap. Thank you. Ada yang lain? Kak Vera, apa bedanya EKC dengan Kamporama? EKC itu kan EKC itu untuk anak-anak ya. Excellent Kids Camp kan untuk anak-anak. Camp untuk anak. Kalau Kampurama itu campuran Apartemen. anak orang tua. Tapi nanti penjelasannya akan dijelaskan kami secara lengkap di Rapimnas kita Februari ini. Tanggal berapa tadi saya bilang itu? 14. Jangan lupa, tanggal 14 ada pertemuan. Ada revitalisasi itu. Revitalisasi. Oh iya ya, di kalian revitalisasi ya, iya betul. Habis itu langsung Kalimantan Barat ya. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada? Tidak ada. Kak Eko, pas Kak Eko. Semua kakak-kakak EKC biar kenalan. Oh, saya mau kasih tahu dulu. Saya mau kasih tahu dulu. Buat kakak-kakak yang mungkin beberapa tahun ini baru bergabung di sekolah minggu, seperti Kak Suryani, Kak Julius, mungkin juga Yemima, Kak Erlina, dan teman-teman yang lain. Kak Ruli dan Kak Eko ini bukan orang baru. Mereka ini orang lama di sekolah minggu. Mereka juga termasuk tim pengajar di EKC, ETC. Ya, jadi mereka hanya
berfokus di daerah, tapi mereka itu orang lama di sekolah minggu. Betul, kayak Mas Eko? Siap. Nah, mau direkrut kaum pria, Oh, Departemen kaum pria, siapa? Kak Eko. Mas Eko mau rekrut di kaum pria? Kak, poster Umas masih tetap sama, Kakak? Umas, Posternya masih tetap sama. poster yang lama itu ya, kan temanya Iya. beda, Kak. Nah, ada yang baru. Ada yang baru nggak? Ada. Kirim dong. Ya, Soalnya nanti yang sudah dapat tolong dikasih ya. Sepertinya yang sudah dikirim Kak Noni itu, ya Umas sudah. Yang no left behind itu ya, Ya, betul. kirim Kak sudah Ruli. bayar. Nanti nggak Bayar dikirim ya. jauhan kita. Sekarang kan kita sudah tidak satu daerah, Kalian harus kalian bayar. sudah bertetangga ya sekarang ya. Maaf ya Kak Eko. Tidak serumah. Saya tetangganya Kak Ruli sama Suryani. Oh gitu, tidak Karena saya serumah lagi dipuntok. ya. Karena saya dipuntok. Kak Eko bisa kembar tim kalau gitu. Bisa. Nanti jadi pembicara tim. Pak, Oh. Kalau itu izin PPD dulu saya. Nggak apa-apa, itu kan libur. Kantor nggak libur. Kantor nggak libur. Kita cari yang libur lah, nanti ada libur panjang di bulan Mei. Ada merah-merahnya banyak di bulan Mei, Kak Eko. Oke, siap. Dekat aja, tinggal bentukkan yang layak. sabar saya melarikan diri sebentar karena Siap ya. baterainya. Dari bawah, kasih dari bawah. Sudah? Oke, maaf tadi baterainya sudah mau habis. Ini dari tadi yang ngobrol cuma Kalimantan Tengah. Yang lain kok nggak ngobrol ya, Kaltim, Kalbar. Kak Julius, Kak Herlina, apa kabar Kak? Bagaimana di Kalbar? Baik Kak Vera. Baik, Kak Eko. Kalau minggunya aman ya? Aman. Jadi Oh, ini Ibu saya ketua masih yang dari Kalimantan Timur. menyimak dulu, mengikuti. Saya Jujur mantan- saya suka dengan sekolah minggu, tetapi untuk di departemen saya masih baru Belajar. sekali. Siap. Saya mantan PI Kalimantan Barat dan saya gitu, dulu Pak. awalnya terpilih pertama kali di SMD. Tapi saya Di mundurkan mana diri. Pak pelayanannya Pak? Saya dulu di Pak Eko. Ampaning. Oh, Ampaning. Yang rapat tempatnya. pertama kali di Singkawang. Ya, Singkawang ya. Pak Matias mau ya. Yes. Yang Ampaning sekarang Kak Eko juga. Kak Eko juga namanya. Iya. Eko. Ya, Eko. Ya. Oh, oke. Kirim Pak EKC-nya. Saya di Kalbar, saya memang orang Kalbar, saya orang Bengkayang, Pak. Kak Eko, saya masih agak belum terbiasa gitu ya. Saya orang Bengkayang, saya kembali ke Bengkayang 2015. Nah, sebenarnya PI saya dulu awalnya di Jawa Timur, Jawa Timur 1, di Malang. Mertua saya di Malang, istri saya orang Malang, Jawa Timur. Nah, dulu misi di Malaysia, di Sarawak, di kota Sibu 5 tahun. Jadi misionari di sana. Tahun 2013 kembali ke Indonesia, bergabung di PIGS ya 2014. Ini sekalian perkenalan ya Sekarang Pak. saya ada di Bengkayang. Saya pelayanan di GS ya Gerbang Emas di Kampung Bengkuang. Di kampung pelayanan saya nih. Ya. Yang lalu saya ketua wilayah karena Kak Yuri itu dia kemarin tuh dia kecelakaan, ada benturan juga di kepala juga. Karena terpilih juga BPD yang baru, juga kita untuk supaya sekolah minggu ini tetap eksis. Istri saya juga masuk di tim 7. Istri saya bukan Puji PI tapi Tuhan. Bu Ria, Kak Ria Subono. Ya. Oh, oke. Siapa? Karena dia enggak PI, saya yang PI, saya yang dipilih oleh BPD yang baru, diminta untuk memimpin
pemimpin Departemen Sekolah Minggu Daerah Kalbar 1. Kalbar 1. Oke, Kak. Siap, Kak. Terima kasih ya, Kak Julius. Ya. Sekalian perkenalan kita ya. Oke. Saya mengembalakan gereja, ini gembala juga. Iya, ini hampir semua yang ada di sini gembala, Kak. Ya. Ya. Kalau untuk KPAI, Kak, untuk sekarang berapa bayarnya, Kak? Supaya mereka bisa KPAI. nyicil. KPAI yang sekarang 1,8 tahun sudah 2. masih 1,8. Kan bisa dicicil tuh. Ya, Karena betul. minggu depan kami rapat wilayah 1. Ya. Biar kita infokan. Minggu depan kan ada rapat Rapimnas. Jadi sekalian nanya lagi, kasih pertegas. Kalau nanti akan dikasih pertegas sama Kamelan. Kalau saya tidak salah 1,8. Belum naik Jadi sampai 2. 1,8 itu biaya pendaftaran acaranya ya? Betul, Kak. Karena itu Transport kan kita tinggal di Hotel Bintang 5, jadi cukup lumayan. 5 hari kalau tidak salah. 4 malam. habis. Tapi bisa dicicil ke Pak. Kak, bisa dicicil itu. Bisa. Kakak-kakak boleh nyicil. Kalau nyicil langsung tulis nama supaya Kak Noni bisa tahu siapa-siapa yang nyicil berapa sebulan sampai selesai. Shalom Kak Vera dan semuanya. Ya, Saya mau izin live nih Kak. silakan. Oke, thank you ya semuanya. Maaf tidak bisa maksimal juga mengikuti pertemuan hari ini. Nggak apa-apa, ada Kak Erlina kan? Ada Kak Erlina, ada Kak Azikram, ada Kak Wesley, Kak Tina, Kak Vijin, itu semua dari tim 7-nya Kaltim. Siap. Oke, terima kasih semua buat teman-teman, buat tim Keep Empire aja buat tahun ini semua. Buat Kalimantan tambah bakar ya, gas. Oke. Jangan dibakar hutannya. Semangatnya saja. Oke, God bless you ya. Oke, selamat ganti. Terima Jangan kasih tutup ya dulu. buat tim 7, Kaltim juga udah hadir. Yo, Yang lain jangan tutup ya. Kita mau berdoa dulu sebelum tutup. Kita berdoa sebelum. Ya. Apakah benar nantinya KPAI dan Rapimnas itu rencananya akan diadakan berurutan supaya Betul. Tahun depan ya. jadi pembelajaran buat kami, waktu, uang juga supaya kami tahu mulai sekarang gitu. Oh iya, betul. Makasih untuk kasih ingat. Jadi kakak-kakak, Rapimnas itu Rapimnas tahun ini Zoom. Nanti tanggal 14. Tapi rapat pimpinan nasional, Rapimnas berarti rapat kita ya, rapat ketua tim 7 itu dengan Departemen Sekolah Minggu Nasional tahun depan itu di Manado. Jadi kita akan Rapimnas dulu, baru kita ada KPAI. Jadi kakak-kakak akan datang lebih dulu. Baru setelah kita selesai rapat, baru akan ada KPAI. Jadi apakah kakak-kakak diharapkan datang? Iya, tentu. Karena kakak-kakak ketua dan tim 7. Tapi kalau seandainya kitanya bisa di KPI-nya gimana, Kak? Ini berkaitan dengan saya punya kerja. Oh, nanti kakak coba tanya di itu ya, waktu Rapimnas ya. Iya. Nah, nanti kan ada Rapimnas Zoom. Cutinya itu kan kalau pegawai kan sekarang hanya dapat 12 ini, Kak. Jadi kita satu dengan baik. Ya. Ya Kak, nanti tanya waktu kita rapat tanggal 14 nanti ya Kak. Oke, siap. Eko, ya. Kak Vera yang telepon pimpinannya Mas Eko. Enggak. Pimpinanku ganti ngarang. Kak Asri mau keluar ya. Kita mau berdoa dulu, kalau sudah selesai kita berdoa, tolong disampaikan kepada gereja lokal di tempat di mana kakak ada yang program kerja tadi. Terus kemudian disampaikan untuk wilayah-wilayah, untuk disampaikan ke gereja setempat. Semoga bisa berjalan dengan baik, Kalimantan semakin menyala, semakin terbakar. Ya, terbakar maksudnya bukan ini ya, terbakar untuk pekerjaan Tuhan, misi jangkau jiwa sebanyak mungkin di Kalimantan. Mesti ada pertambahan. Mesti ada pertambahan jiwa ya di sekolah minggu dan di gereja lokal atau gereja tempat di mana kakak ada. Mari kita mau berdoa. Nanti saya akan minta Kak Ruli aja deh untuk berdoa.
Silakan Kak Ruli. Kita bersatu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur berterima kasih bahwa Tuhan sudah memilih kami dari semula untuk sebuah tujuan yang mulia, untuk memenangkan generasi ini buat Tuhan. Terima kasih buat hati kami yang mau belajar, kami yang mau bekerja, kami yang mau berkorban, dan kami tahu bahwa tuaian itu sudah menguning dan Tuhan pilih kami untuk membuatnya indah di dalam Tuhan. Tuhan tolong semua program yang sudah dipaparkan pada siang hari ini. Tuhan tolong Kak Vera sebagai pembina kami. Tuhan tolong Pulau Kalimantan. Biarlah semua berjalan sesuai dengan rencana, bahkan lebih dari apa yang kami ekspektasikan. Kiranya Tuhan setiap kesulitan tidak membuat kami berhenti, tapi membuat kami mencari segala cara, berharap kepada Tuhan, bergantung kepada Tuhan, dan kami akan melihat hasil yang maksimal. Kami berdoa menutup bungkus Departemen Sekolah Minggu Nasional, kami menutup bungkus guru-guru sekolah minggu di seluruh Indonesia, menutup bungkus semua anak-anak sekolah minggu di seluruh Indonesia. Kami siap memenangkan banyak jiwa anak-anak untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih untuk Zoom pada siang hari ini. Kami percaya bahwa ada hal-hal baik, ada pikiran-pikiran yang berasal daripada Tuhan memenuhi pikiran kami, untuk kami boleh semakin berkarya, berkembang, melakukan lebih banyak hal untuk Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Terima kasih Kak Amin. Vera. Makasih. Teman-teman. Makasih semua. Terima kasih. Ketemu. Bersama Kak Tita. Memberkati. Semangat-semangat. Mari terbakar untuk pekerjaan Tuhan.